Pastor Patrick. Nah, minggu lalu kita udah ngerayain Paskah nih, Elsa, di mana Tuhan Yesus rela mati disalibkan untuk menebus dosa kita. Elsa jadi cinta Yesus gak? Jadi makin cinta. Makin cinta dong, Jadi cinta banget. Makin dalam dan dalam. Dalam banget. Oke, mari kita nyanyikan I Love You Jesus. Dalam sekali. Aku cinta Yesus, dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Nah, sebelum melanjutkan sekolah minggu pada hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Lipat tangan dan tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau telah mengumpulkan kami di sini walaupun melalui Zoom. Tuhan, kami akan memulai sekolah minggu kami. Berkatilah agar sekolah minggu kami dapat berjalan dengan lancar tanpa hambatan sedikit. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Amin. Lasa, dengar gak? Dengar apa? Dengar kalau misalnya Tuhan Yesus itu memanggil kita. Oh, masa sih? Kok aku gak dengar? Aduh, Yesus itu mau mengatakan bahwa dia cinta banget sama kita. Oh, kalau seperti itu kita harus angkat pujian dong, Lause. Wah, pujian apa, Lause? Kalau gitu kita angkat pujian. Dengar dia panggil nama saya, Lause. Boleh. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Oh, giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Wah, jadi semakin sukacita dan bergirang ya, Lause. Iya, oleh karena itu adik-adik kita nyanyiin lagu ini lebih semangat lagi.
kita akan mendengarkan firman Tuhan. Oh iya Lause, kalau kita mau dengerin firman Tuhan, kita harus punya sikap yang seperti apa ya Lause ya? Ya pastinya sikap yang baik dan juga Yang hormat. Nah, oleh karena itu sebelum kita dengerin cerita firman Tuhan oleh Lause Petris, mari kita angkat satu pujian yang berjudul Yesus Pokok. Kita nyanyiin ini dengan hati yang sungguh-sungguh ya. Lause Petris mau ajak adik-adik untuk belajar sebuah game yang namanya Ikuti Suaraku. Dan hari ini Lause Petris akan bermain dengan Lause Petri. Nah, Lause Petri, jadi untuk game ini Lause harus tutup mata Lause pakai masker ini nih. Oh, jadi nggak bisa lihat dong Lause? Nggak bisa lihat, tapi sesuai dengan judul gamenya, Lause harus mengikuti suara Lause Petris. Jadi kalau Lause Petris bilang ambil satu langkah ke kanan, nah Lause Petris harus ikutin. Pokoknya yang penting percaya aja. Oke, berani nggak? Ya, berani dong. Oke deh, sip. Nih, dipakai dulu Lause Petris. Patrick, berdiri. Oke. Ambil satu langkah ke depan. Satu langkah ke depan. 2 langkah ke kanan.
Oke, setengah langkah ke belakang. Oke, sekarang menghadap ke arah kiri. Nah, sekarang duduk. Yeay. Oke deh. Kok Lause Patrick berani duduk sih? Emang udah tahu itu ada kursi? Ya kan Lause percaya dengan instruksinya Lause Patrice. Oh gitu. Oke deh, thank you Lause Patrick udah main bersama atas dulu. Udah berdiri aja. Oke, tos. Thank you Lause Patrick. Oke adik-adik, kembali lagi bersama dengan Lause Patricia. Gimana tadi sudah nonton ya gamesnya? Moga-moga nanti setelah selesai sekolah minggu, adik-adik bisa main gamesnya sama Koko, Cici, atau Mama Papa di rumah. Ya, jadi games tadi itu mengilustrasikan tentang iman. Dan bagaimana iman adalah keputusan atau kemampuan seseorang untuk tetap percaya meskipun dia tidak bisa melihat. Nah, adik-adik, hari ini cerita Alkitab yang akan kita pelajari sama-sama diambil dari kitab Kejadian 11 sampai 13. Nah, di kitab ini kita akan mempelajari seorang tokoh Alkitab yang sering dikenal dengan sebutan Bapak Orang Beriman. Siapakah Bapak ini? Yuk, kita dengarkan baik-baik ya. Sebelum itu, mari kita tunduk kepala dan kita satu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk hari ini yang Tuhan berikan. Kami boleh bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan sekali lagi. Tuhan, kami mohon kiranya Tuhan dapat membantu kami, agar kami dapat mengerti firman Tuhan dan menerapkannya di kehidupan kami sehari-hari. Pakai Lause Patrice yang akan berfirman, kiranya hanya kebenaran Tuhan saja yang bisa disampaikan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, jadi siapa yang tahu Bapak Orang Beriman itu siapa? Depannya huruf A. Abraham. Bapak Abraham lah Bapak yang sering dikenal sebagai Bapak Orang Beriman. Nah, kita akan pelajari kenapa ya kira-kira Bapak ini mendapatkan gelar tersebut. Jadi Bapak Abraham ini tinggal di sebuah kota yang bernama Ur. Kota Ur. Kota Ur adalah kota yang cukup strategis, lokasinya dekat dengan air, jadi perdagangan juga mungkin cukup lancar. Kota Ur juga merupakan kota yang maju, adik-adik. Tapi sayangnya penduduk di kota Ur itu mereka tidak mengenal Tuhan. Adik-adik mereka tidak mengenal Tuhan. Tapi bukan berarti Tuhan tidak mengasihi mereka. Maka dari itu Tuhan selalu punya rencana, selalu ingin memakai orang-orang agar Tuhan dapat memberikan kasih-Nya kepada manusia. Salah satu orang yang dipakai adalah Abraham. Nah, jadi suatu hari Tuhan memanggil Abraham. Jadi Abraham mendengar suara Tuhan langsung. Apa ya kira-kira yang mau disampaikan? Yuk kita dengerin sama-sama. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pergilah dari negerimu, dan dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Oke adik-adik, tadi kita sudah dengarkan ya bagaimana Tuhan memanggil Abraham untuk apa? Untuk meninggalkan kota Ur dan pergi ke tempat yang akan Tuhan tunjukkan kepadanya. Dikasih tahu nggak nama tempatnya apa? Enggak ya, nggak dikasih tahu ya. Jadi Bapak Abraham dipanggil untuk pergi meninggalkan kotanya, meninggalkan rumahnya, meninggalkan kerabat-kerabatnya, ke tempat yang dia saja nggak tahu di mana. Sungguh tugas yang gampang nggak kira-kira?
Gimana kalau misalnya adik-adik disuruh pindah, tapi nggak dikasih tahu kemana? Mungkin sulit ya, pasti Bapak Abraham juga ragu. Jadi sekarang Bapak Abraham punya dua pilihan. Dia mau memilih untuk taat, atau dia mau memilih untuk tidak taat dan tetap tinggal di kota Ur. Pilihan mana yang lebih gampang? Yang lebih gampang pindah atau tinggal di kota Ur? Kalau menurut Lause sih lebih gampang tinggal ya di kota Ur, karena nggak harus packing, nggak harus say goodbye sama teman-teman kerabatnya. Tapi apakah itu yang Tuhan kehendaki? Bukan. Jelas-jelas Tuhan memanggil Abraham untuk pergi dari kota Ur. Meskipun itu tidak mudah, Bapak Abraham akhirnya memutuskan untuk TAAT, taat. Kenapa? Kok bisa sih Bapak Abraham taat seperti itu? Karena Bapak Abraham mempunyai iman. Ayo, tadi kata iman itu artinya apa sih? Artinya percaya meskipun tidak dapat melihat. Bapak Abraham percaya akan janji-janji Tuhan. Bapak Abraham yakin bahwa Tuhan akan memberikan tanah yang baik buat Bapak Abraham. Makanya dia bergegas pindah. Nah, lihat ya, Bapak Abraham pergi beserta dengan keponakannya Lot, pergi dengan istrinya Sarai, dengan ayahnya Terah. Dia membawa semua hewan ternaknya, pegawai-pegawainya. Mereka pergi bergegas meninggalkan kota Ur. Nah, dalam perjalanan mereka ya ke utara, ke arah utara, sesuatu terjadi di tengah-tengah perjalanan itu. Ayah dari Bapak Abraham, Terah, meninggal. Jadi Bapak Abraham berhenti dan menguburkan Bapak Terah di kota Haran. Ya, jadi pasti dong Bapak Abraham mengalami kedukaan, ditinggalkan oleh ayahnya ya. Dan pada saat itu umur Bapak Abraham sudah 75 tahun. Artinya Bapak Terah lebih tua lagi ya. Cuman tetap saja pasti Bapak Abraham tetap sedih. Tapi adik-adik tahu nggak, di tengah-tengah kedukaan Bapak Abraham, Tuhan kembali mengingatkan Abraham tentang janjinya yang sangat indah buat Abraham. Ya, nah Tuhan mengingatkan Abraham bahwa Abraham harus pergi ke tanah yang akan ditunjukkan Tuhan kepadanya. Abraham pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya. Dia bawa istrinya, bawa keponakannya dan rekan-rekannya. Bapak Abraham pada saat itu belum punya anak, ya, tapi dia melanjutkan perjalanannya dengan sukacita. Nah, akhirnya pada saat Bapak Abraham melanjutkan perjalanannya, dia sampai di sebuah tempat yang dekat pegunungan di kota Sikem, dan di sana itu ada pohon rindang. Ya, jadi mungkin Bapak Abraham berhenti sebentar untuk melihat, mungkin sudah cukup lelah dari perjalanannya ya. Dia melihat sekitar kanan, sekitar kiri. Lalu mungkin dia berpikir, wah, indah ya tempat ini. Mungkin nggak ya tanah yang akan diberikan Tuhan seindah tanah ini? Tiba-tiba adik-adik, Abraham mendengarkan suara Tuhan sekali lagi. Apa ya yang disampaikan Tuhan? Yuk kita dengar sama-sama. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Itu dia yang dikatakan Tuhan kepada Abraham. Abraham sangat senang karena apa yang Tuhan janjikan ternyata akan terjadi. Tuhan akan memberikan tanah kota yang begitu indah untuk Bapak Abraham. Ya, Bapak Abraham pun mendirikan mezbah dan dia bersyukur kepada Tuhan. Nah, adik-adik, bagaimana dengan adik-adik di rumah? Tentunya Tuhan sering melakukan kebaikan juga di kehidupan kita ya. Kehidupan Lause, kehidupan adik-adik. Contohnya apa? Ayo coba dipikirkan. Pasti banyak kan? Nah, biarlah kita seperti Bapak Abraham pada saat kita mendengar suara Tuhan. Pada saat kita diberikan berkat, baiklah kita juga
Syukur. Bapak Abraham bersyukur dengan cara membuat mezbah dan berdoa kepada Tuhan. Mungkin kita sekarang nggak bikin mezbah, tapi masih banyak cara lain yang bisa kita gunakan untuk bersyukur. Contohnya apa? Ya, betul, kita bisa memuji Tuhan. Apalagi? Betul, pada saat kita menaati firman Tuhan, itu juga adalah bentuk kita mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Nah, adik-adik, setelah itu Bapak Abraham melanjutkan perjalanannya untuk melihat sekitar kota Kanaan itu. Jadi nama tempat yang akan diberikan kepada Bapak Abraham adalah kota Kanaan ya. Dia melihat, lalu menemukan bahwa sudah ada penduduk di kota itu. Ya, penduduknya adalah orang-orang Kanaan itu. Tapi Bapak Abraham yakin akan janji Tuhan. Tuhan akan menjadikan Bapak Abraham bangsa yang besar di kota Kanaan. Nah, tapi adik-adik pada saat itu Bapak Abraham melihat bahwa sedang ada kelaparan di tempat itu. Jadi Bapak Abraham pun memutuskan untuk mencari tempat lain, untuk pindah ke Mesir agar dia dapat mendapatkan makanan. Nah, dia ajak istrinya untuk pergi, lalu di tengah-tengah perjalanan Bapak Abraham mulai khawatir. Ya, dia mulai berpikir, di tempat yang baru ini saya adalah orang asing, saya adalah pendatang, ya. Dan kebetulan istri saya sangat cantik, Sarai. Gimana kalau misalnya nanti ada orang yang menjahati saya atau menyingkirkan saya agar mereka dapat mengambil istri saya? Waduh, ya. Jadi Bapak Abraham punya rasa takut itu dan dia berkata, oke, gini deh, saya akan menyuruh Sarai untuk mengaku bahwa dia bukan istri saya, tapi adik saya. Wah, itu namanya berbohong, ya. Tapi itulah yang dilakukan Sarai. Pada saat dia sampai ke Mesir, dia berkata kepada orang-orang banyak bahwa dia bukanlah istri dari Abraham. Dia juga diperkenalkan sebagai adik dari Abraham. Dan betul adik-adik ya, pada saat Raja Firaun melihat Sarai, wah cantik nih, mau aku jadi ini istri ah. Begitu ya kira-kira katanya Firaun. Nah terus Raja Firaun memberikan Abraham banyak benda-benda berharga. Diberikan binatang, diberikan tempat yang bagus. Agar Bapak Abraham boleh memberikan adiknya itu untuk menjadi istri Firaun. Nah, tapi tentu saja Tuhan tidak senang dengan perilaku Abraham, dengan tindakan kebohongan ini. Ya, akhirnya Tuhan menimpakan sebuah tulah kepada Firaun dan seisi istananya. Ya, Firaun pun mengalami tulah dan cukup menderita dan mungkin dia berpikir kenapa ya? Ini pasti ada sesuatu yang salah di istana saya, di kerajaan saya. Akhirnya Bapak Firaun mengetahui bahwa ternyata Sarai adalah istri Abraham, bukan adiknya. Lalu dia berkata, Pak Abraham, mengapa kamu berkata bahwa Sarai adalah adikmu? Ya kan? Lihat apa yang sekarang Tuhanmu datangkan kepadaku. Gitu. Jadi Firaun pun sebenarnya mengakui bahwa Tuhan dari Abraham itu mampu, ya, sangat berkuasa. Dan Tuhan juga membiarkan tulah itu terjadi kepada Firaun agar Firaun bisa sadar tentang perbuatannya itu. Akhirnya Firaun meminta Abraham dan Sarai dan pegawai-pegawainya dan keluarganya untuk meninggalkan Mesir. Nah, jadi akhirnya Abraham pun keluar dari Mesir. Nah, adik-adik, kita melihat bagaimana meskipun Abraham itu orang yang beriman, orang yang soleh, orang yang percaya sama Tuhan, dia tetap tidak luput dari dosa. Dia tetap mempunyai ketakutan. Adik-adik ya, tentu meskipun Tuhan tidak senang dengan tindakan Abraham, Tuhan tetap mengasihi Abraham. Tuhan tetap mengampuni Abraham. Maka dari itu, pada saat Abraham berdoa, Tuhan pasti tetap mendengarkannya. Dan bagaimana kira-kira setelah Abraham berdosa, apakah janji Tuhan masih akan ditepati? Betul, tetap
akan ditepati. Ya, janji Tuhan adalah ya dan amin. Artinya tidak akan lalai. Pasti Tuhan selalu menepati janjinya. Ya, Abraham pun dia merasa bersalah dan dia ingin bertobat. Dia kembali ke tempat di mana dia pertama singgah, di mana dia sempat singgah di kota Betel, ya. Dia kembali ke mezbahnya yang dulu didirikan. Dia kembali berdoa dan memanggil Tuhan. Ya, mungkin di situ Abraham meminta maaf kepada Tuhan. Dan adik-adik, nanti kalau misalnya adik-adik baca kembali di Alkitab, adik-adik akan melihat bagaimana Tuhan akan menepati semua janjinya kepada Abraham. Oke adik-adik, jadi apa sih yang bisa kita pelajari dari kisah Abraham? Kita bisa belajar bahwa Abraham taat kepada panggilan Tuhan karena dia mempunyai apa? Iman. Oleh karena imannya. Tadi kembali lagi ya, iman adalah kemampuan seorang untuk percaya meskipun tidak melihat. Nah, jadi kita melihat bagaimana meskipun Abraham tidak dapat melihat tujuannya, dia tetap memilih untuk taat karena dia punya iman tadi ya, dia punya percaya. Nah, bagaimana caranya supaya adik-adik juga bisa mempunyai iman dan apa artinya mempunyai iman? Adik-adik, kita sering mendengar ya bagaimana Tuhan itu baik, bagaimana Tuhan itu selalu menyertai kita. Tapi kan sebenarnya kita tidak bisa melihat dengan mata kepala kita sendiri gitu loh. Kita tidak bisa melihat Tuhan seperti kita melihat misalnya mama kita atau papa kita. Maka dari itu dibutuhkan apa yang namanya tadi iman, adik-adik. Ya, memang ini adalah konsep yang tidak mudah untuk dipahami, tapi kita bisa belajar tadi dari cerita Bapak Abraham ya, bagaimana dia sungguh beriman, sungguh percaya pada panggilan Tuhan, dan juga nanti dia bisa melihat bagaimana Tuhan mentaati janjinya. Adik-adik, mari kita sama-sama belajar untuk beriman kepada Tuhan. Kita selalu percaya bahwa Tuhan adalah baik. God is good all the time, and all the time God is good. Yuk, kita berdoa ya. Bapa dalam surga, kami sungguh mengucap syukur Tuhan, bagaimana kami bisa belajar tentang iman. Tuhan, meskipun kami masih kecil, kami ingin agar kami dapat mempunyai iman seperti Bapak Abraham. Kami ingin percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati kami, karena kami tahu bahwa Tuhan sangat mengasihi kami, sama seperti Tuhan mengasihi Bapak Abraham. Kiranya firman yang kami dengarkan hari ini dapat menguatkan kami dan dapat membuat kami mengerti tentang Tuhan lebih lagi. Dan kiranya sepanjang hidup kami dapat terus percaya kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, yuk kita ambil Alkitab kita mau hafalkan ayat hafalan yang diambil dari kitab Ibrani pasal 11 ayat yang ke-8. Ayo kita buka sama-sama kitab Ibrani pasal 11 ayat yang ke-8. Karena iman, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Sekali lagi ya, karena apa? Abraham taat? Karena iman, Abraham taat. Ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Nah, ayo adik-adik kita hafalkan baik-baik dan mari kita belajar untuk boleh beriman seperti Bapak Abraham. Sampai jumpa lain kali. Bye-bye. Nah, adik-adik, kita udah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita akan memberikan Persembahan masa. Nah, sambil kita memberikan persembahan, kita akan ada apa? Persembahan pujian dari adik-adik sekolah minggu dari Pos Jemaat Alam Sutra. Wah. Oleh karena itu, yuk sambil memberikan persembahan, kita nyanyiin lagu ini bareng-bareng. Ayo.
Yesus disalib karena cinta saya, cinta saya, cinta saya. Yesus disalib karena cinta saya, dosa dihapuskan. Yesus disalib karena cinta kamu, cinta kamu, cinta kamu. Yesus disalib karena cinta kamu, dosa dihapuskan. Yesus disalib karena cinta semua, cinta semua, cinta semua. Yesus disalib karena cinta semua, dosa dihapuskan. Yesus disalib karena cinta saya, cinta saya, cinta saya. Yesus disalib karena cinta saya, dosa dihapuskan. Yesus disalib karena cinta kamu, cinta kamu, cinta kamu. Yesus disalib karena cinta kamu, dosa dihapuskan. Yesus disalib karena cinta semua, cinta semua, cinta semua. Yesus disalib karena cinta semua, dosa dihapuskan. Yuk, mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa sama Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, pada hari ini Engkau telah memberikan kesempatan kepada kami, di mana hari ini kami telah dapat memuji Tuhan, kami dapat mendengarkan firman Tuhan. Ya Tuhan, kini kami telah mengembalikan sedikit dari apa yang telah Tuhan berikan kepada kami. Biarlah apa yang kami berikan ini dapat menjadi berkat untuk gereja-Mu ya ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang pimpin dan sertai tangan-tangan yang akan mengolah persembahan ini. Biarlah persembahan ini dapat menjadi berkat. Kiranya Tuhan terus sertai dan berkati kami semua. Hanya doa ini yang ingin kami panjatkan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita udah sampai di akhir ibadah. Nah, sekarang kita ayo yuk nyanyikan Bapa terima kasih. Sampai jumpa minggu depan, Lause Aren, adik-adik. Dadah,